Timeline-nya olahraga terus saya lihat. Ya, pencitraan. Tapi memang dalam tubuh yang sehat itu adalah ada jiwa yang sehat ya Prof ya. Setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada zamannya gitu. Leadership itu kan seorang bisa memimpin, jadi ketua, jadi ini, jadi itu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Bertumbuh oleh Pasca Sarjana Warmadewa bersama saya Indi. Ini adalah ruang ngobrol santai untuk kita yang ingin terus belajar, bertumbuh dan tetap relevan di dunia yang bergerak cepat. Banyak yang bilang tahun 2026 ini bakal penuh tantangan. Dunia kerja berubah, teknologi semakin maju dan gak sedikit juga yang bertanya, apa sih sebenarnya skill yang dibutuhkan untuk tetap bertumbuh dan juga berkembang. Nah di podcast kali ini, di perdana ini kita akan membahas topik dunia kerja 2026, skill apa yang membuat kita tetap relevan. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh sosok yang sangat dikenal di masyarakat dengan leadership beliau yang telah membawa Universitas Warmadewa menjadi salah satu kampus swasta terbesar di Bali. Beliau adalah Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Prof. Wisnumurti. Apa kabar Prof? Halo Indi, baik. Sehat ya, hari ini sehat Prof? Selalu. Harus semangat. Harus sehat ya. Hari ini olahraga Prof, timeline-nya olahraga terus saya lihat. Ya, pencitraan. Tapi memang dalam tubuh yang sehat itu adalah ada jiwa yang sehat ya Prof ya. Olahraga itu harus. Senang sekali bisa ngobrol langsung hari ini Prof di tengah kesibukannya yang luar biasa padat ya. Iya, ini menarik juga ini. Iya, jadi bagi teman-teman santai kan. Iya, benar-benar benar banget. Halayak, baik itu internal kampus maupun dengan masyarakat luas gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang menyimak, yuk siapkan teh dan kopi favorit kalian, kita ngobrol santai bareng Prof Wisnu. Okay. Prof, untuk tema kita hari ini kan dunia kerja 2026 ini banyak tantangan gitu ya. Jadi dari pengamatan Prof kan karirnya udah spanning nih 40 tahun lebih. Dari pengamatan Prof, gimana sih dunia kerja ini memang berubah ya Prof ya kali ini? Iya benar. Jadi setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada zamannya gitu. Jadi artinya apa? Bahwa dunia ini akan terus bergerak dan bertumbuh. Dan manusia tentu salah satu aktor yang terlibat di dalamnya. Artinya setiap manusia juga berharap pada dirinya untuk selalu tumbuh dan berkembang. Namun kalau dia tidak mengupgrade diri, maka mereka akan ketinggalan dengan yang lain. Oleh karenanya pertama tentu harus optimis ya. Optimis ya Prof. Optimis menghadapi setiap perubahan karena yang kekal di dunia ini kan perubahan. Betul. Iya kan. Dan kita harus siap untuk berubah. Iya, jadi Prof kalau mengamati nih, kalau kita lihat dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, apa sih yang paling signifikan Prof lihat perubahan di dunia kerja itu? Kalau kita melihat ya 10-15 tahun yang lalu, dunia kerja kita kan tidak seheboh hari ini. Heboh ya Prof ya? Pada masa lalu kita tahu bahwa kita diantaranya adalah Gen Z, kemudian di situ ada Gen X ya, kemudian termasuk ada di dalamnya kalangan baby boomers. Itu mereka dalam dunia kerja masih sifatnya kantoran gitu. Kantoran, administratif, sehingga dibutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan loyalitas, kesetiaan, kerja keras. Nah, tentu berbeda hari ini. Beda ya Prof. Bedanya tuh di mana ya Prof? Ya dengan perkembangan teknologi, informasi dan dunia semakin dekat satu dengan yang lain dan komunikasi juga semakin cepat. Maka hal-hal yang konvensional di masa lalu itu akan ketinggalan. Kalau kita tidak mau mengupgrade diri. Oleh karenanya apa yang bertumbuh hari ini dan apa yang perlu kita siapkan hari ini menurut saya adalah bagaimana kita tetap membangun kompetensi diri. Kompetensi diri itu tidak saja kompeten dalam hal hard skill, tetapi juga harus kompeten dalam soft skill. Ya. Karena di dalam hard skill kita mendapatkan pembelajaran dari lembaga-lembaga yang bersifat formal. Sementara soft skill itu bertumbuh dari tantangan yang ada di
dalam setiap keadaan. Oke, menarik ya Prof ya, hard skill dan juga soft skill gitu ya Prof ya. Jadi kalau kita bicara, nanti mungkin kita bahas yang hard skill, soft skill. Kemudian untuk tantangannya sendiri, tantangan di dunia kerja 2026 ini apa sih yang Prof lihat yang perlu kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Ya, tantangannya adalah di samping kompetisi yang begitu sangat masif. Kompetisi yang masif. Maka kolaborasi itu menjadi penting. Kolaborasi menjadi satu kunci ya Prof. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Tidak saja secara individual, tetapi secara organisasional. Oleh karenanya tantangan terbesar yang menurut saya yang perlu kita upgrade diri kita adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang efektif. Baik itu secara internal di lingkungan kerja, kemudian secara eksternal terhadap partner-partner kita yang ada di luar. Karena kita sekarang tidak lagi bicara tentang kompetisi. Kita sekarang bicara tentang kolaborasi. Oke. Artinya tantangannya kompetisi dan cara menghadapinya adalah kolaborasi dan skill komunikasi yang baik. Apakah ini juga termasuk soft skill yang tadi Prof sampaikan ya, komunikasi ini adalah menjadi soft skill? Salah begitu satunya. Ya. Jadi walaupun, soft skill. Walaupun kita sadar bahwa tidak semua pekerjaan membutuhkan cara berkomunikasi yang baik, walaupun itu merupakan syarat yang harus melekat pada diri kita. Jadi ada Saintek misalnya, orang-orang yang memiliki hard skill di Saintek seperti programmer, kemudian matematika, kemudian teknik, itu mereka dalam tanda kutip cenderung tidak memiliki atau tidak berkomunikasi dengan dengan lantang gitu. Tetapi yang dibutuhkan di situ adalah ketekunan mereka, kompetensi mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka gitu. Berbeda dengan mereka yang hard skill-nya di social science. Ya kan? Di social science memang komunikasi itu menjadi faktor utama. Ini bedanya. Artinya apa? Artinya orang tidak mesti harus gitu ya. Oh, saya nggak bisa komunikasi, gagal dong gitu. Tidak harus berpikir begitu. Karena masing-masing akan membawa membawa rezekinya gitu ya, membawa kemampuannya untuk melaksanakan apakah ia fokus pada hard skill, utamanya soft skill untuk hal-hal teknis. Tentu ini kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak membutuhkan komunikasi, tetapi di dalamnya ada ketekunan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Kan ini yang terjadi saat ini. Ya, di mana komunitas sosial tidak lagi harus bertemu secara bertatap muka. Akan tetapi mereka bisa berkomunikasi dalam konteks apa yang sedang mereka tekuni gitu. Jadi kita tetap harus mengasah kompetensi dan komunikasi penting, tapi ini juga tergantung jenis pekerjaan ya Prof ya. Kita kembali lagi ke soft skill tadi kan. Ada soft skill lain ya Prof yang harus kita siapkan diri kita untuk menghadapi tantangan 2026 selain tadi komunikasi Prof. Tentu kita harus mulai dari diri kita. Leadership ya. Leadership saya pikir menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Karena leadership itu tidak saja memimpin orang lain, tetapi dia mampu memimpin dirinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengendalikan emosinya, dalam rangka mengendalikan egosentrismenya, dalam rangka mengkonstruksi dirinya di hadapan atau bersama-sama orang lain. Kan ini yang menurut saya penting, sehingga mereka tidak teralinasi dari lingkungan kerja, dari lingkungan sosial, termasuk juga dalam hal bagaimana mereka membangun interaksi satu dengan yang lain. Prof. Jadi leadership ini enggak hanya bagaimana kita bisa menuntun, melead orang lain, tapi bagaimana kita bisa melead diri kita sendiri dulu kan. Jadi mengatur emosi gitu ya Prof ya. Jadi selama ini orang memahami leadership itu kan seolah bisa memimpin, jadi ketua, jadi ini, jadi itu. Justru itu dimulai dari diri sendiri ya Prof ya. Kan? Gimana kita meregulasi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa, yang sederhana aja, bagaimana kita bisa bangun pagi, kemudian olahraga, sarapan, mandi pagi, ini bagian dari leadership sebenarnya. Ya kan? Yang mengatur ritme hidup kita gitu. Tapi penting ya. Kapan kita harus
bekerja, kapan kita harus santai, kapan kita harus istirahat. Ya semuanya ini adalah bagian dari leadership gitu. Tapi penting juga gak sih Prof untuk leadership diri sendiri, kita punya target dan kita meraih goals itu, kita bikin plan dan sangat penting. Jadi itu juga termasuk sangat penting. Leader. Itu juga bagian dari soft skill yang harus dimiliki. Jadi setiap orang pasti punya ambisi ya, setiap orang pasti punya tujuan hidup. Ya jangan sampailah anak-anak muda kita nggak bisa menetapkan atau mentargetkan tujuan hidupnya apa sih gitu, ya kan? Karena dengan tujuan hidup itulah kemudian kita mulai menata diri, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan gitu. Oke, jadi kita melihat diri sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan tentu jangan lupa untuk menetapkan target ya untuk diri kita sendiri, langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk menjalaninya. Prof, kemudian ini kan banyak nih muncul di timeline saya di media sosial nih, banyak nih anak muda yang merasa kerja keras iya tapi kok hidup gitu-gitu aja ya, banyak merasa burnout di usia muda. Apakah ini tanda lemah atau justru ada sesuatu yang kompleks gitu yang sedang terjadi? Betul. Pertama kita sadar bahwa anak-anak muda kita, tidak hanya anak muda termasuk orang tua, itu memiliki banyak target. Yang kedua berhadapan dengan kehidupan yang menuntut mereka berlari dan mereka berlari tidak tahu apa yang harus dikejar. Oke. Iya kan? Jadi tanpa arah gini Bro ya? Iya kan banyak orang yang merasa saya harus lari nih. Seolah-olah pagi itu kan, nah India aja ya, pagi itu kan ngerepak gitu kan. Iya benar. Ngerepak kan, semua entah kita, apa yang mau, betul. Entah apa yang mau dicari, entah apa yang mau dilaksanakan, entah apa yang mengejar kita nggak tahu apa yang ngejar kita. Tapi kita lakukan itu secara secara berlari. Inilah yang bisa menyebabkan tekanan-tekanan hidup. Belum lagi tantangan-tantangan media sosial yang begitu sangat masif. Ya kan, barang-barang kapitalisme itu juga sangat menekan kebutuhan kita kan. Ya, kalau masa lalu kita nggak punya beras masih bisa makan kok, gitu. Iya kan? Tetangga kita masih bisa menawarkan ayo kita makan gitu. Tapi hari ini kalau kita nggak punya beras, itu bagian dari tekanan gitu. Iya kan? Termasuk juga hal-hal yang lain, khususnya anak-anak muda kita terus terang ini mereka mengalami beban ya, beban sosial sebenarnya yang mereka nggak tahu apa sih yang membuat mereka harus seperti itu. Beban sosial ya Prof ya. Jadi anak-anak muda sekarang cenderung doing everything tapi kayak nggak tahu arah gitu ya Prof ya. Jadi penting banget ya untuk menentukan arah kita, ini kita mau kemana gitu ya dalam hidup, dalam karir. Jadi sepertinya punya goals dan tujuan itu penting banget ya jadinya Prof ya. Ya karena kita juga harus sadar gitu, orang tua gitu juga harus sadar, kita sebagai generasi X yang notabene sudah ketinggalan jauh dari perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda saat ini, kita yang juga harus sadar dan belajar. Tapi di sisi lain saya melihat anak-anak muda kita hebat-hebat. Cuman yang mereka perlu di stressing adalah mereka selalu inginnya instan. Kan? Kemudian loyalitasnya agak lemah dan mereka sedikit saja diberikan beban, sedikit saja ditegur itu tersinggung, kemudian berhenti bekerja gitu kan, seolah-olah mereka tidak nyaman gitu kan. Nah ini juga situasi dan kondisi yang terjadi gitu, ya. Oleh karenanya kita sebagai pimpinan, dan saya merasakan betul, saya kan termasuk generasi yang hidup dari zaman radio, TV hitam putih sampai sekarang sudah flat TV-nya. digital. Masa kita tetap bicara tentang kehidupan seperti itu, yang kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana keadaan yang harus membuat kita berubah. Menarik tadi Prof, bahwa anak-anak muda sekarang loyalitasnya itu kurang gitu ya. Kemudian ditegur dikit itu gimana? Artinya ini ada sesuatu dengan
resilient ya. Oh, benar. Resilient dari ya. anak-anak muda ini harus semakin ditingkatkan gitu ya Prof ya, Betul, agar betul. nggak manja lah kurang lebih kayak gitu ya. Mereka Prof perlu ya. tantangan. Mereka perlu dan tantangan. diberikan tantangan. Ya. Artinya mereka harus fokus ya. Jadi tantangan itu dikerjakan, kalau ditegur oke lah, ini teguran yang membangun gitu ya Prof ya. Harus dipandang sebagai teguran yang membangun, bukan yang membuat berhenti gitu ya. Jadi menarik sekali insight-nya tadi, resilient itu juga hal yang penting banget buat anak-anak muda sekarang ya Prof. Jadi saya kira ini juga kaitannya dengan kerja cerdas ya. Jadi nggak hanya kerja keras tapi juga harus kerja cerdas. Gimana pandangan Prof tentang itu? Iya benar. Kadang-kadang seperti tadi disampaikan, saya ini udah kerja keras, tetapi kok gini-gini aja. Ya. Ada apa nih gitu ya? Mungkin perlu dilakukan evaluasi diri. Apakah kerja keras yang kita lakukan itu sudah didasarkan atas goal atau target-target yang sudah kita tetapkan. Di samping target untuk diri juga target untuk tempat kita bekerja, kan ini penting. Jadi kita, nah dalam konteks inilah kerja cerdas itu menjadi penting. Ya, kalau saya kan selalu menanamkan pada diri kita gitu ya, bahwa paling tidak ketika kita melakukan sesuatu kita harus bersandar pada tiga prinsip kerja gitu. Kerja keras iya, kerja cerdas iya, kerja ikhlas gitu. Kerja ikhlas. Ini satu yang lagi tambahannya. Menjadikan ketika kita tidak ikhlas mengerjakan sesuatu, inilah yang kemudian menjadi beban. Sehingga yang kita utamakan target. Iya kan? Target itu harus tercapai, gimana caranya gitu. Padahal bagaimana caranya itu adalah proses. Nah, dalam berproses dalam dunia kerja itu kan harus ada keikhlasan. Iya kan? Kalau kita ikhlas bekerja, kita akan menjadikan tempat kerja itu sebagai arena yang menyenangkan gitu. Pekerjaan pun itu adalah hiburan bagi kita gitu. Nah, kalau kita sudah pada titik itu, saya pikir apapun pekerjaan kita dan dimanapun kita bekerja, kita akan vibrasi diri itu akan tumbuh dan akan memberikan manfaat untuk orang lain. I see. Jadi ini tentang gimana kita menyenangi pekerjaan kita. Betul, ya. Betul. Jadi banyak banget nih saya lihat timeline yang waduh pekerjaan, my job sucks dan ini itu. Tapi saya kira kita juga harus mencintai pekerjaan kita ya, untuk kita punya vibrasi positif sehingga hal positif akan mengalir ke kita gitu kembali. Ya Prof ya. Dan saya percaya itu. Ya, apapun yang Anda kerjakan kalau itu Anda lakukan dengan ikhlas, ya tentu tetap dengan konsep kerja cerdas dan kerja keras tadi, maka saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ya. Tetapi untuk mencapai sesuatu itu perlu proses. Nah, dalam berproses inilah kesabaran menjadi penting. Jadi tidak gerasa-gerusu, tidak instan kan ya kan. Untuk menjadi dan sampai pada titik ini kan ada proses. Kadang-kadang orang kan menilainya ketika ada pada titik itu gitu. Dia tidak pernah belajar tentang bagaimana menuju kepada titik itu. Iya kan? Nah, inilah yang menyebabkan kemudian orang banyak yang frustasi, kemudian beban kerja menjadi tinggi, orang kemudian menjadi resilient tadi kan. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya harus kita upgrade diri kita gitu. Nah, ini belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, oh ternyata seperti ini gitu. Apa yang harus dan bisa kita lakukan gitu. Jadi kerja keras yang pertama, kerja cerdas yang kedua, evaluasi kita punya target diri, target organisasi, coba untuk terus inline dan belajar, dan yang paling penting juga adalah kerja ikhlas. Jadi kita harus sabar, nggak ada yang instan, semua butuh proses. Jadi itu yang mencerminkan resilience saya kira. Prof, menarik sekali tadi insight-nya. Nah, tadi bicara mengenai kesabaran, resilient itu ya. Saya kira itu termasuk soft skill juga. Nah, kemudian kalau saya tanya, Prof, bisa nggak menyebutkan kira-kira 3 sampai 5 soft skill deh, kira-kira yang memang sangat dibutuhkan saat ini oleh anak-anak muda kita untuk sukses di dunia kerja? Yang pertama menurut saya karakter ya. Karakter. Ya, karena karakter inilah yang akan menjadi
basic kita. Karakter itu di dalamnya menyangkut bagaimana kita mempunyai critical thinking, ya kan? Critical thinking itu kritis terhadap situasi dan kondisi, kemudian solutif dalam menghadapi permasalahan, karena permasalahan itu banyak dan kita bisa memilah-milah mana permasalahan diri, mana permasalahan keluarga, mana permasalahan kerja, mana permasalahan sosial. Karena permasalahan itu seperti benang kusut dia. Kalau kita tidak bisa urai satu-satu, nah itu yang salah satunya menyebabkan kita kok gini-gini aja ya. Gitu. Karena kita tidak bisa memilah dan memilih. Gitu. Apa yang mesti harus kita selesaikan. Yang ketiga saya pikir fokus terhadap apa yang menjadi goal kita. Nah fokus ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hard skill dan soft skill tadi, ya kan? Kalau kita fokus, menurut saya ini juga akan mengantarkan kita ke proses gitu ya, proses pencapaian. Gitu. Inilah yang menurut saya adalah yang kita sebut dengan pertumbuhan, bertumbuh. Gitu. Bertumbuh itu kan pertama didasarkan atas fokus. Fokus dasarnya apa? Hard skill dan soft skill. Maka ini menjadi penting. Kompetensi. Apa sih kompetensi kita gitu? Kenapa? Karena dunia kerja juga menuntut itu. Iya kan? Kalau kita sudah punya kompetensi, saya yakin dimanapun kita ditempatkan dan apapun tantangan yang kita hadapi, berdasarkan kompetensi yang kita miliki, kita akan bisa lewat dari lubang jarum itu gitu. Iya. Di samping menurut saya kolaborasi yang berikutnya berkolaborasi, karena saya tidak mungkin menguasai semuanya. Saya butuh orang lain untuk kita ajak bareng-bareng menyelesaikan masalah, kemudian melaksanakan tugas-tugas, termasuk juga mencapai tujuan. Iya kan? Kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik, karena banyak teman itu sebenarnya adalah anugerah. Networking penting banget ya artinya. Kan? Nah ini yang kita sebut dengan networking kan gitu ya. Iya kan? Ini yang menurut saya perlu kita bangun. Dan dunia sekarang tidak sulit karena fasilitasnya sudah sangat lengkap. Ya. Komunikasinya juga sangat mudah. Kita tidak lagi harus bertemu bertatap muka. Kita bisa Zoom, ya kita berbagai bertemu project. Ya. Seminar sekarang tidak harus datang ke tempat itu, sehingga berapa biaya yang bisa kita tekan kan? Lebih efisien biaya dan waktu. Substansinya kita dapat gitu. Iya, Prof. Makasih Prof ya. Banyak banget nih fokus, kolaborasi, karakter, leadership. Jadi itu yang perlu kita siapkan. Kompetensi juga. Jadi ini perlu disiapkan banget untuk kita bisa menghadapi tantangan di 2026 dan seterusnya gitu ya Prof ya. Kemudian menurut pengalaman Prof nih, apakah pengalaman kerja aja cukup nih Prof untuk bertahan di dunia kerja atau justru perlu proses belajar yang lebih terstruktur? Artinya kita belajar formal kembali. Apakah pengalaman kerja aja cukup Prof? Atau kita perlu proses belajar yang lebih terstruktur? Ada dua sebenarnya yang harus kita lakukan. Pertama, long life education. Belajar itu adalah modal utama. Ya, jadi jangan pernah mengabaikan faktor pendidikan. Ya, karena pendidikan itu adalah sandaran hidup kita. Itu adalah anugerah dan kesempatan. Ini yang kita sebut dengan hard skill. Ya, nah hard skill tidak cukup. Maka di situ diperlukan pengalaman. Dan dunia pendidikan juga adalah dunia pengalaman gitu. Selama ini orang sering menempatkan dunia pendidikan hanya sifatnya formalitas. Datang ke kampus, ketemu dosen, masuk kelas, pulang. Begitu terus rutinitasnya. Padahal di dunia kampus itu adalah tempat kita mengasah pengalaman. Kita bisa berinteraksi, kita bisa berorganisasi, kita bisa paham dengan orang lain, termasuk juga di situ adalah dunia relasi sebenarnya. Ya, relasi sesama mahasiswa, sesama teman,
relasi dengan dosen, bahkan relasi dengan dunia luar. Artinya dunia pendidikan itu harus kita tempatkan sebagai sebagai ruang di mana kita bisa mengembangkan potensi kita, di samping kita belajar tentang sesuatu yang kita tekuni, apakah itu di S1, apakah itu S2, apakah itu S3, ya kan? Ini yang menurut saya tidak boleh menutup diri dan beranggapan, waduh pendidikan tidak penting, yang penting pengalaman gitu. Yeah. Karena pendidikan itu melahirkan struktur berpikir kita. Okay. Jadi melatih struktur berpikir kita agar terstruktur dengan baik, dan di situ kita juga akan belajar problem solving. Problem solving. Iya. Jadi artinya pendidikan ini sebagai suatu fondasi gitu ya, Prof ya, untuk kita bisa melatih pengalaman kerja kita. Di samping itu juga dengan kita menempuh pendidikan, kita bisa mengasah pengalaman juga ya dengan teman-teman, dosen gitu ya. Jadi kesimpulannya memang ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, bahwa pendidikan tuh nggak penting, tapi ini memang justru adalah suatu fondasi ya, Prof ya. Sehingga pendidikan ini untuk lanjut studi gitu, saya kira penting ya untuk generasi-generasi muda sekarang ataupun yang udah profesional. Pendidikan lanjut ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan artinya ya, Prof ya, untuk mereka bisa. Menurut saya bukan dipertimbangkan lagi, ini adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban untuk studi lanjut. Iya, sebuah kewajiban. Karena itu tadi, tantangan akan semakin berubah, tantangan akan semakin rumit, maka diperlukan fondasi yang kuat. Hard skill dan kompetensinya diasah di pondasi yang ini. Kuat itu pendidikan. Maka pendidikan ini menjadi sektor unggulan utama bagi setiap orang untuk bertumbuh. Oke. Jadi salah satu hal yang wajib dilakukan di 2026 adalah lanjutkan studi untuk meningkatkan kompetensi, hard skill dan juga networking. Kita semakin mengembangkan networking ya, Prof ya. Oke, nah terkait dengan studi lanjut ini banyak nih saya dengar ya, nggak sedikit ya profesional yang ragu untuk studi lanjut nih gara-gara alasan waktu, biaya gitu ya. Menurut Prof gimana sih seharusnya melihat ini gitu ya, bahwa ini bukan sekedar untuk apa ya, gaya-gayaan. Iya itu ya. Jadi itu gimana ya sebaiknya melihatnya gitu, Prof? Ya pertama kan diperlukan kesadaran. Ya kesadaran diri bahwa belajar itu tidak akan pernah putus semasih hayat di kandung badan. Kan itu ya. Pembelajar sepanjang hayat ya. Ya, ini kan atas kesadaran itu kemudian ada kemauan dan keinginan untuk mengupgrade diri. Ya. Nah, untuk bisa meningkatkan kemampuan diri, pilihannya adalah hard skill tadi. Ya kan? Dengan hard skill, apa yang kita dapatkan kalau kita kuliah S1, S2, S3, toh nanti juga tamat-tamat nganggur juga, iya kan? Memang dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi itu tidak menciptakan pekerja gitu, tapi mereka menciptakan gaya berpikir, gaya resolusi, memecahkan persoalan. Problem solving. Iya kan? Ya. Dan cara mereka menghadapi permasalahan. Permasalahan itu kan tidak saja permasalahan yang ada di masyarakat, tetapi permasalahan dalam menghadapi dan menata hidup untuk lebih baik ke depan. Iya kan? Itu yang harus fondasi itu yang sebenarnya harus kita tanamkan kepada anak didik kita, bahwa mereka itu harus bersyukur. Dari sekian juta anak-anak muda, hanya berapa persen sih yang punya kesempatan untuk bisa belajar, kan begitu? Iya kan? Iya. Nah, kesempatan ini saya pikir sesuatu yang sangat penting. Ya. Saya juga dulu ya dalam pengalaman hidup sering diolok-olok sama temen gitu. Iya kan? Ketika sudah selesai SMA, ngapain kuliah gitu? Terus juga nanti susah. Ya udahlah, kalau itu kita dengarkan kita nggak jadi kuliah dong, iya kan? Akhirnya 5 tahun selesai atau 4 tahun selesai, ternyata saya bisa.
Nah, teman saya yang mengatakan mau ngapain kuliah, ketemu, waduh, kenapa saya nggak Kenapa dulu kuliah nggak dulu? boleh? Udah jadi dosen kita kan. Iya. Nah, ini pengalaman saya sih ya. Iya, iya. Jadi dosen, pada saat itu dosen kan cuma S1. Nggak harus S2. Oke. Bahkan teman saya bilang, ini masih hidup orangnya gitu. Saya ngambil S2 ke Jogja. Gitu. Iya kan? Teman saya bilang, ngapain S2? Toh juga gajinya segini-segini aja gitu. Oke. Nah kalau itu kita dengar, kita nggak jadi S2 dong. Saya Iya. berangkat aja gitu. Gas aja ya, Prof. Gas ya? aja, ngapain, ini kesempatan dan saya harus belajar. Gitu. Nah selesai S2, keluar aturan kan. Keluar aturan, dosen harus S2. S2. Nah teman saya yang tadinya bilang ngapain S2, ikut-ikutan. Waduh, saya harus S2 ini. Loh ngapain S2 gitu. Jadi tetap Tiba-tiba aturan menuntut Oke. bahwa dosen harus S2. Begitu juga ketika ngambil S3 gitu. ngapain Iya kan? kuliah S3? Ngapain S3? Nah, ini pengalaman iya, gitu. iya. Dan memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Iya, kalau Tapi di paling awal tuh tidak- pendaftaran, Prof. Hah? Kalau di awal tuh pendaftaran. Kalau Kalau di awal pendaftaran Iya. benar. Iya, iya. Jadi intinya gimana kita terus mengupgrade diri karena itu nggak pernah bakal kita sesali ya, Prof ya. Benar, Kita benar. keep ahead dari yang lain, itu justru akan mengunggulkan kita dibanding yang lain kan. Siapa tahu nanti dunia kerja berubah landscape-nya, tapi kita sudah tetap ahead karena kita terus upgrade diri. Salah satunya dengan studi lanjut ini ya, Prof ya, yang sudah Prof buktikan tadi ya, Ya, studi S2, S3. Ternyata ini membawa sesuatu ya untuk perkembangan diri, nggak hanya hard skill tapi juga melatih pengalaman, mengasah networking, memperluas jejaring Prof ya gitu. Benar. Dan itu kita rasakan gitu loh. Iya. Jadi apa yang pernah kita hadapi di masa yang lalu melalui proses yang harus kita lakukan dan berjalannya berdarah-darah, akhirnya kan adalah pada titik-titik tertentu kita merasa, oh ternyata pilihan saya tidak salah. Gitu. Oke. Iya kan? Saya kira nggak pernah salah sepanjang itu untuk mengupgrade diri kan, Prof ya. Betul. Jadi sebaiknya studi lanjut ini nggak dipandang sebagai biaya, expense, tapi sebagai investasi. Benar nggak, Prof? Benar. Biaya itu kalau menurut saya sih, ya kalau kita bandingkan ya, orang kuliah ke luar negeri dengan biaya sendiri, bayangkan berapa uang yang harus mereka keluarkan, harus meninggalkan orang tua, harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan suami atau istri. Kita harus lakukan itu. Nah saat ini orang bisa melakukan dengan sekarang kan ada sistem blended kan gitu. Hybrid. Kan banyak sekali kemudahan dan kalau kita bicara biaya, saya pikir ini investasi. Investasi, Prof ya. Jadi investasi leher ke atas ya, Prof. Benar. Investasi. Beli sepatu aja berani mahal. Iya. Masa beli Leher topi. ke atas, bener, Prof. Jadi investasi nggak cuma emas ya, Iya, teman-teman. Investasi itu juga leher ke atas. Leher ke atas ini yang harus mahal. Harus mahal Harus dan harus mahal, dikerjakan ya gitu. untuk apalagi untuk menghadapi tantangan 2026 ya. Mulailah investasi ke leher ke atas Leher ke yaitu atas. pendidikan, Ini studi yang, lanjut. yang harus menjadi cita-cita semua orang. Oke. Ya. Karena menarik sih, Prof ya, karena dari data sih saya memang lihat bahwa jumlah lulusan S2 di Indonesia ini masih Masih jauh sangat terbatas. tertinggal dibanding Jauh negara-negara lain seperti Jauh Korea, Malaysia. Dan justru lulusan S2 ini yang kita butuhkan dari hal segi critical thinking yang Prof sampaikan tadi. Critical thinking, leadership, ini sangat kita perlukan untuk membangun Indonesia yang menjadi Indonesia yang lebih baik gitu kan, Prof ya. Dengan sumber daya manusia kita yang berkualitas, saya pikir ini juga bagian dari kualitas kehidupan bangsa. Oke. Iya kan? Pendidikan ini kan menjadi cerminan kualitas kehidupan bangsa. Dan makanya berinvestasi di dunia pendidikan itu adalah tidak saja untuk diri. Kita juga ikut membangun ya kualitas kehidupan bangsa. Oke, jadi nggak hanya buat kita sendiri bukan hanya tapi untuk buat diri masyarakat kita juga berkontribusi ya dengan mencerdaskan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita bisa ikut berkontribusi pada pengembangan kualitas masyarakat ya, Prof ya, di sini ya. Betul. Oke. Ini yang mesti harus kita sadari bersama-sama gitu. Iya. Dan menurut saya memang kekayaan yang paling kekal itu memang Ilmu. ilmu.
Iya. Ya, Bhagavad Gita, coba agama apapun mengajarkan itu. Ya kan? Ilmu itu adalah kunci kehidupan. Luar biasa. Iya kan? Luar biasa, Prof. Oleh karenanya kalau kita mau tumbuh dan berkembang, kuncinya ini harus kita raih. Dan kunci itu ada di dunia pendidikan. Jadi perkayalah ilmu ya, selagi kita punya kesempatan itu. Dan punya peluang itu gitu ya. Oke Prof, jadi tadi kita bahas mengenai pentingnya pendidikan. Dan itu Prof lihat gak sih ada perbedaan gak sih antara lulusan yang S1 dan S2 ini, mereka berbeda gak sih dari pola pikir atau apa? Kan Prof banyak banget nih kerja sama yang lulusan S1, S2, S3 dan di masyarakat banyak banget nih kiprahnya. Ini Prof lihat nggak sih perbedaan antara yang lulusan S1 dan S2? Di mana perbedaannya? Signifikan nggak sih? Oh, sangat signifikan. Ya? Sangat signifikan. Utamanya pertama di dalam cara mereka berpikir. Cara berpikir. Ya, kan pendidikan itu kan cara berpikir. Ya, yang kedua dalam melakukan problem solving. Problem solving. Bagaimana mereka bisa memecahkan masalah. Dan yang ketiga berkaitan dengan karakter komunikasi, dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Ya, dan strata 1 mereka memahami, gitu. Di strata 2 kan sudah mulai mengimplementasikan dan menemukan, gitu. Mengimplementasikan dan menemukan. Gitu ya. Inventing ya, Bro. Iya, dia lebih kepada explore, gitu, mengeksplor sesuatu. Nah kalau di S3 itu sudah levelnya kan filosofis, menggali makna, gitu, ya kan, makna kehidupan, makna kerja, makna macam-macam. Itu levelnya udah mencari makna. Disitulah sebenarnya tingkatan-tingkatan pendidikan itu menjadi penting. Ya. Dan menurut saya tingkatan-tingkatan pendidikan ini juga memberikan ruang, kesempatan kepada anak-anak muda untuk bisa mereka mengupgrade diri. Jadi saya tetap menempatkan pendidikan sebagai alat, gitu ya, sebagai pilihan untuk mengupgrade kemampuan diri. Dalam hal apa? Dalam hal berpikir, critical thinking. Saya pikir itu. Jadi terlihat ya Prof ya, lulusan S1, S2 ini kelihatan banget. Sangat terlihat. Justru yang studi lanjutnya lebih kelihatan lebih menonjol dan lebih unggul dibanding yang belum sangat menurut saya. Oleh karenanya kalau memang ada kesempatan ini harus diraih. Dan saya bangga Universitas Warmadewa memiliki 8 program studi S2. Gitu. Dan saya pikir ini adalah pilihan yang sangat tepat dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengupgrade dirinya, gitu, ya kan? Dan itu adalah bagian dari visi kita bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak muda untuk bertumbuh. Gitu. Oke Prof, jadi kalau tadi kita bahas mengenai studi S2, ini yang relevan untuk studi S2 ini artinya nggak cuma fresh graduate ya. Jadi profesional pun mereka perlu juga studi lanjut ya, termasuk ASN misalnya, entrepreneur, ini perlu banget. Menurut juga. Menurut saya sangat. Alasannya Prof? Karena mereka juga di dunia kerja, mereka akan merasakan bagaimana pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu yang menjadi orientasi kerja mereka. Dan ini akan sangat membantu mereka untuk bisa bertumbuh di tempat kerjanya, gitu. Ya, saya kerja gimana caranya bisa kuliah? Ini kadang-kadang tantangan ya, yang sebenarnya bisa diatasi. Anggaplah misalnya kita di Warmadewa ya, kita kan S2-nya kuliah sore, gitu. Kemudian hibrid kan, gitu. Hibrid ya. Kemudian diskusinya juga bisa kapan saja, ya kan? Diskusinya bisa kapan saja dan saya pikir dosen-dosen juga melayani Jumat, Sabtu, Minggu, di mana itu adalah hari-hari yang sebenarnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman yang sedang ada di dunia kerja, gitu. Jadi nggak cuma buat fresh graduate, tapi juga semua perlu ya Prof ya, profesional ASN, berusaha ini perlu banget itu untuk tadi, upgrade. seperti cerita tadi cerita saya kan, dan saya alami sendiri, gimana dulu
S1 mau ke S2 ngapain gitu kan. Ada saja tantangan. Ada aja, tapi tetap harus keep ahead dengan peraturan dan dunia kerja Prof ya. Kemudian dari karir Prof ya, kan udah spending panjang banget nih. Sebagai ketua KPU pernah, tim ahli DPRD pun udah sering banget dijabani. Kemudian konsultan Bank Dunia juga. Nah saya mau tanya nih, apa sih satu keputusan pengembangan diri yang pernah Prof ambil dan terasa sangat berdampak sampai hari ini? Keputusan Pengembangan diri itu saya lebih kepada peningkatan kompetensi diri. Peningkatan kompetensi diri dan leadership. Ya, leadership itu menurut saya wajib ya, dan itu bisa tumbuh dari dalam diri gitu. Berdasarkan atas pengalaman-pengalaman dan ketemu dengan banyak orang. Ternyata ketemu dengan banyak orang itu adalah ruang belajar yang terbuka untuk kita. Iya kan? Kita bisa ketemu dengan bos, kita bisa ketemu dengan tukang beca gitu kan. Bukan berarti bos itu lebih tinggi dari tukang beca. Ternyata mereka juga adalah tempat belajar yang sangat efektif. Ya, jadi belajar itu tidak hanya baca buku. Kalau menurut saya ya, jadi pengalaman bertemu dengan banyak orang, mendengarkan cerita-cerita mereka, kemudian tantangan hidup mereka dan bagaimana mereka memecahkan masalahnya, saya pikir itu menjadi sebuah referensi yang sangat baik untuk pengembangan diri gitu. Oke, jadi itu ya Prof ya, mengasah leadership dan juga mengasah kompetensi dengan pendidikan ya, dan juga networking itu tadi Prof ya. Belajar dari banyak orang gitu Prof ya. Betul. Oke, kemudian terakhir nih pertanyaan saya Prof. Kalau Prof boleh nih kasih satu pesan untuk pendengar yang sedang ragu untuk upgrade diri di 2026, apa sih yang ingin Prof sampaikan? Ya, untuk teman-teman ya yang mendengarkan podcast ini, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita membangun karakter diri gitu. Dan mulai mengembangkan kehidupan kita, bahwa kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita hadir bermanfaat untuk orang lain. Maka menurut saya kita harus selalu bisa berbagi, kita harus selalu bisa memberi, dan kita harus selalu bermanfaat baik untuk lingkungan maupun untuk orang lain. Luar biasa sekali nih insight-nya Prof ya. Jadi tadi banyak banget yang udah kita sharing ya, dari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan berbagai soft skill yang udah disampaikan. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan bermanfaat gitu ya bagi masyarakat. Berdampak ya itu yang kata kuncinya. Sedang ditekankan kan berdampak. Berdampak positif ya Prof ya, tentunya. Bukan menjadi toksik. Iya, berdampak positif dan nggak toksik. Benar banget Prof. Makasih banyak Prof atas obrolan kita hari ini. Sangat insightful. Makasih banyak Prof di sela waktu yang sibuk udah menyempatkan nih mampir ke podcast kita Ruang Bertumbuh. Jadi satu hal yang saya dapat simpulkan dari obrolan saya dengan Prof Wisnu tadi adalah sukses di dunia kerja ini nggak cuman masalah yang paling pintar, tapi siapa sih yang selalu ingin terus bertumbuh dan berkembang. Jadi buat teman-teman yang ingin upgrade diri di 2026 ini, bisa banget mempertimbangkan Pasca Sarjana Warmadewa, karena Pasca ini punya ruang untuk teman-teman untuk bisa mengembangkan skill melalui beberapa pilihan program studinya. Jadi mulai dari Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, Magister Linguistik, Magister Sains Pertanian, Magister Akuntansi, Magister Administrasi Publik, Magister Kenotaratian, sampai dengan program Doktor Hukum yang dirancang untuk profesional. Ada satu lagi yang kedokteran ASN, iya. Magister Biomedik. Iya, Magister Biomedik. Ya, jadi ini program dirancang untuk tidak hanya untuk fresh graduate, tapi juga untuk ASN, wirausaha dan profesional. Jadi proses belajarnya pun nggak hanya fokus pada teori, tapi juga pengembangan penguatan cara berpikir kritis,
leadership, dan juga bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Didukung dengan dosen-dosen yang kompeten dan profesional, jejaring akademik nasional maupun internasional, sistem pembelajaran yang adaptif terhadap teman-teman yang sedang bekerja, dan tentunya terakreditasi unggul. Yang terpenting menyenangkan. Dan yang penting tentu menyenangkan ya Prof ya, dengan Prof Wisnu sebagai salah satu dosen ya. Jadi ini bisa jadi bahan sharing yang luar biasa kaya buat mahasiswa. Bisa sharing langsung dari pakarnya gitu, luar biasa. Jadi dosen itu harus ngangeni gitu. Ngangeni Prof ya, ditunggu. Kuliah itu ngangeni. Ngangeni, ditunggu apa sih yang bakal disampaikan Prof Wisnu besok nih minggu depan. Biar tapi nggak boleh galak ya sekarang jadi dosen ya Prof ya. Udah nggak zamannya. Ini artinya udah berubah ya. Betul. Tantangan menjadi dosen pun berubah ya Prof ya. Dan saya memang tidak pernah galak. Nggak pernah galak dari dulu, nggak pernah. Ngapain gitu juga ya. Orang kita sharing kok gitu. Oke, jadi berdampak itu tidak harus galak ya Prof ya. Udah nggak zamannya itu. Berdampak itu adalah bagaimana menjadi dosen yang ngangeni, ditunggu, dan inspiring tentunya. Oke, mantap banget nih Prof Wisnu. Jadi kalau 2026 jadi momen kamu untuk naik level dan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan, mungkin ini saatnya kamu untuk mempertimbangkan studi lanjut. Terima kasih udah menyimak podcast Ruang Bertumbuh oleh Pasca Sarjana Warmadewa bersama saya Indi. Semoga obrolan hari ini menjadi langkah kecil menuju versi diri yang lebih baik. Jadi belajar itu terus menerus, nggak pernah selesai. Semoga langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Always learning, keep growing.